Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Dela Amelia Sari, Saya Linda Ariandini, izin. izin. Vitaria Intan, Hadir. Endah Dwi Mulyawati. Izin. Oh, mereka berdua ini izin, jangan-jangan. Ayo. Nggak tahu, Bu, tadi bilangnya izin. Oh, iya, iya. Nah, materi kali ini yang mau kita bahas yaitu bumi dan tata surya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini diberi kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tahu di sini tata surya itu apa dan bagaimana? Tata surya, Bu. Iya, Mbak Della. Tata surya itu kayak planet-planet yang ada di luar angkasa. Ya, Mbak Vita tahu? Mbak Vita tahu? Bentar ya, Bu. Oh, belum tahu berarti ya? Tahu. Apa? Susunan benda-benda di langit yang titik di atas matahari. Oke, bagus. Nah, dalam tata surya ini kita di dalamnya itu ada beberapa planet. Ada yang tahu berapa planetnya? Jumlah planetnya? Jumlah planetnya Belum. Nah, dalam sistem tata surya itu meliputi 8 planet. Itu yang pertama Merkurius. Merkurius itu planet pertama yang terdekat dari matahari. Matahari itu termasuk intinya. Jadi kayak kalau suatu kumpulan itu intinya itu matahari kalau di tata surya ini. Nah, terus yang kedua itu ada planet Venus, di mana planet ini sering disebut planet kembar karena bentuknya yang kembar sama bumi, karena ukurannya juga sama, nggak lebih besar nggak lebih kecil, jadi pas-pasan, jadi sering dibilang planet kembar bumi. Yang ketiga ada bumi yang kita tempati saat ini, dan merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Yang keempat ada Mars. Mars ini planet merah. Sering dengar kan kalau di sosmed itu biasanya ada penampakan planet Mars. Itu sebenarnya itu nggak tahu ya itu beneran planet Mars atau bukan. Tapi yang jelas di sini planet Mars emang diletaknya di sebelah bumi, jadi kemungkinan memang ya itu adalah planet Mars. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Yang menonjol dalam planet Jupiter ini sama-sama memiliki atmosfer seperti bumi, tapi di Jupiter ini tidak terdapat makhluk hidup karena letaknya yang lebih jauh dari matahari, sehingga tidak adanya jangkauan matahari, kekurangan matahari dan oksigen. Terus Jupiter ini juga punya cincin, jadi planetnya tuh bercincin. Terus yang keberapa tadi? Yang keenam ya? Iya, Bu. Yang keenam ada Saturnus. Saturnus ini juga sama ada cincinnya, tapi lebih kelihatan daripada Jupiter tadi. Kalau Jupiter tadi tuh cincinnya hanya samar-samar. Kalau Saturnus ini kelihatan sama mata. Maksudnya kelihatan lebih jelas ya, lebih jelas. Terus yang ketujuh ada Uranus.
Uranus ini merupakan planet yang menarik karena poros rotasinya yang mirip, yang berarti bahwa planet ini berputar miring ke samping. Oh, rotasinya itu ke samping, jadi nggak kayak bumi. Bumi kan rotasinya tuh mengitari matahari. Kalau Uranus sama mengitari matahari, cuma dia tuh nggak begini tapi miring. Terus ada Neptunus. Neptunus ini planet yang jauh dari matahari, sama memiliki atmosfer juga, tapi permukaan suhu yang sangat rendah menjadikannya tempat terdingin di tata surya, karena letaknya juga yang paling ujung dari matahari, paling jauh dari matahari, jadi nggak dapat pantulan sinar matahari. Terus selain planet-planet yang ada dalam tata surya, ada juga beberapa istilahnya perintilan-perintilan lah yang ada juga di dalam tata surya tersebut, yang mana letaknya itu kadang di area-area planet tapi nggak ikut planetnya. Contohnya asteroid. Siapa yang tahu asteroid? Saya, Bu. Apa? Asteroid itu benda langit yang berukuran kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter dalam sebuah kawasan yang dikenal itu sebagai satu asteroid. Meskipun ada asteroid yang besar, sebagian besar asteroid jauh lebih kecil daripada planet dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, 100 untuk Mbak Vita ya. Nah, jadi asteroid itu yang berada dalam jalur Mars dan Jupiter. Ya, Mars dan Jupiter itu tadi. Kan seperti kayak apa, dalam lintasan Mars dan Jupiter di tengah-tengahnya terdapat asteroid, dan itu jumlahnya ribuan juta, miliaran juta, tidak tentu, banyak sekali. Yang kedua ada meteor ya. Ada yang tahu meteor itu apa? Meteor itu kayak seperti benda batu. Betul, sama seperti ini bentuknya mungkin kurang lebih sama seperti asteroid. Nah, meteorit ini juga berada di angkasa, jadi di luar bumi. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan atmosfer, ia disebut meteor. Jadi kalau udah masuk bumi itu disebutnya meteor dan bukan meteorit. Terus ada yang ketiga, komet. Komet ini adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas. Ketika komet mendekati matahari, panas menyebabkan materinya menguap dan membentuk ekor yang menakjubkan. Nah, komet ini yang sering kita temui kalau seperti bintang jatuh, itu sepertinya, itu aslinya bukan bintang tapi komet. Melainkan komet yang jatuh. Ya, menemui bintang jatuh itu. Iya, Bu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan bintang yang jatuh, kan komet-komet yang jatuh. Nah, paham dari sini? Paham. Itu hanya jenis-jenis ini ya, materi yang ada di dalam sistem tata surya ya. Iya, Nah, kita Bu. lanjut ke pergerakan bumi. Pergerakan bumi ada dua, meliputi revolusi dan rotasi. Sebelumnya ada yang tahu revolusi itu apa? Saya tahu, Bu. Ya, apa Mbak Vita? Perubahan yang mendasar secara cepat dan secara cepat. Mbak Dela mungkin tahu revolusi. Revolusi itu biasanya perubahan yang terjadi secara cepat dan
menyeluruh dan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan. Contohnya itu seperti kayak yang politik itu kan perubahannya juga cepat. Terus biasanya ciri-cirinya itu membawa perubahan yang dapat menyeluruh. Kalau kita membicarakan mengenai pergerakan bumi ya, yang namanya revolusi itu berarti pergerakan mengelilingi matahari. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari, ini dia ibaratkan matahari dan ini bumi. Dia akan mengelilingi matahari untuk melakukan revolusi. Ya, gitu. Selain mengelilingi matahari, bumi juga bergerak memutar, berotasi, yang menyebabkan terjadinya malam dan pagi. Paham ya teman-teman? Paham. Jadi seperti itu. Ada yang tahu bumi berevolusi selama berapa hari? Nggak tahu, Bu. Berapa? 365 hari. Iya, betul. Artinya itu 1 tahun. Jadi selama dari titik awal bumi bergerak sampai kembali ke titik awal lagi, itu dalam waktu kita di sini itu mencakup 1 tahun ya. Kalau untuk 1 hari itu pergerakan apa? Revolusi atau rotasi? Rotasi, Bu. Ya, betul. Jadi sekiranya di sini teman-teman sudah banyak yang paham ya mengenai pergerakan bumi. Insya Allah. Sekiranya sudah cukup, materinya sudah habis sampai sini. Ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Paham ya? Besok kuis ya. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, ini Ibu ada video mengenai rotasi dan revolusi ya teman-teman. Sebentar. Ini ya videonya, mari kita lihat sama-sama. Baik, Bu. Rotasi dan revolusi bumi. Oh, bener juga. Kayak gasing, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh, maksudmu gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa tahu bumi berotasi dari timur ke barat. Kalau revolusi bumi memerlukan waktu 365 hari untuk 1 kali putaran. Revolusi bumi memengaruhi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Kalau daerah di sekitar garis khatulistiwa, nggak terlalu terasa sih perubahan musimnya. Selain musim, ada lagi gak yang berubah? Ada, Bol. Waktu posisi bumi bagian utara jauh dari matahari, daerah itu mengalami musim dingin. Dan siang harinya kurang dari 12 jam. Sebaliknya, waktu bumi bagian utara dekat dengan matahari, daerah itu mengalami musim panas. Dan siang harinya lebih dari 12 jam. Sudah paham ya dari video yang Ibu paparkan barusan? Sudah, Paham. Ya, jangan lupa ya besok kuis. Baik, Bu. Materi sistem data surya ini.
Baiklah, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.